Apa-apa yang dulu melekat pada kekebalan tentara sekarang melekat pada polisi. Ini yang harus kita lakukan reformasi. Dan pesan kami kepada Pak Mahfud dan Pak Jokowi, jangan tanggung-tanggung dalam membongkar kasus ini. Jadikan ini momentum legasi Bapak sebagai seorang presiden, bahwa pada tahun ini Bapak telah berhasil melakukan reformasi Polri. Dan kita tidak percaya kalau reformasi ini kita percayakan pada institusi yang bersangkutan, tidak akan jalan. Bahwa kematian adik kita Joshua jangan sampai menjadi kematian yang sia-sia. Sudah diperlakukan demikian, tidak membawa hasil yang positif, bukan buat kita saja, tapi buat bangsa ini. Nah, menambahkan yang disampaikan Bang Presiden, nature-nya polisi itu tugasnya melumpuhkan, bukan membunuh. Tentara itu membunuh, tapi bukan menyiksa. Nah, kalau menyiksa ini nature dari apa gitu kan? Dan kemudian banyak catatan di situ. Salah satunya yang saya garis bawahi adalah menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk mereformasi Polri. Kita ingat pada saat terjadi reformasi, tentara memisahkan diri dengan Polri, tentara itu berkorban. Banyak fasilitas dia yang dia keluarkan, PT, yayasan, dan semua kekebalan dia dilepas. Dan ternyata apa yang dikeluarkan oleh tentara ini sekarang dilakukan oleh polisi. Apa-apa yang dulu melekat pada kekebalan tentara sekarang melekat pada polisi. Ini yang harus kita lakukan reformasi. Dan pesan kami kepada Pak Mahfud dan Pak Jokowi, jangan tanggung-tanggung dalam membongkar kasus ini. Jadikan ini momentum legasi Bapak sebagai seorang presiden, bahwa pada tahun ini Bapak telah berhasil melakukan reformasi Polri. Bahwa Bapak telah berhasil memperbaiki Polri. Sisi apa yang harus diperbaiki? Pertama, struktur, kultur, dan pimpinan. Jadi terukur apa-apa yang mesti diperbaiki. Dan kemudian setelah itu Bapak akan katakanlah kalau tidak 3 periode ya, Bapak akan meninggalkan tinggalan yang sangat baik. Dan kita tidak percaya kalau reformasi ini kita percayakan pada institusi yang bersangkutan, tidak akan jalan. Jadi harus dari pimpinannya, yaitu Presiden sebagai atasan, dan dikawal oleh koalisi masyarakat sipil. Kita malam ini hendaknya berjanji bahwa kematian adik kita Joshua jangan sampai menjadi kematian yang sia-sia. Sudah diperlakukan demikian, tidak membawa hasil yang positif, bukan buat kita saja, tapi buat bangsa ini. Kita harapkan inilah buah daripada pengorbanan beliau. Jadi usulan dari Bang Sauri saya sepakat tadi, atau dari Pak Simanjuntak, bahwa mereka, atau tadi dari Pak siapa ya, belum bicara, agar diusulkan menjadi pahlawan. Ya, jadi pahlawan. Karena memang beliau ini berkorban dalam keadaan bertugas, memang. Ya, bertugas. Nah, menambahkan yang disampaikan Bang Presiden, nature-nya polisi itu tugasnya melumpuhkan, bukan membunuh. Tentara itu membunuh, tapi bukan menyiksa. Nah, kalau menyiksa ini nature dari apa gitu kan? Bukan tentara, juga bukan polisi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada, kembali lagi bergabung bersama kami dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada, kami kembali dengan topik yang terkini dan topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai reformasi kepolisian Republik Indonesia, yang mana nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan tentunya sahabat JSLG Official sekalian, kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang akan membahas mengenai tentang reformasi kepolisian Republik Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Dr. Umar Husin SAMH. Selamat siang Pak. Siang Pak Toing. Terima kasih Pak sudah hadir Pak Terima di sama-sama. Nalar Hukum kita pada kali ini. Oke sahabat JSLG Official, sebelum kita mulai nalar hukum kita pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen bagi ada yang mau komentar baik pro maupun kontra terkait dengan pembahasan kita kali ini. Oke Pak
sahabat JSLG Official sekalian, ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas terkait dengan reformasi kepolisian Republik Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Umar Hussein. Langsung saja kita ke narasumber, Pak Dr. Umar Hussein. Pak, selamat siang Pak, dan terima kasih untuk sudah hadir kembali Pak di dalam program Nalar Hukum kita kali ini. Dan ini beberapa waktu yang lalu video Bapak sempat beredar nih Pak di YouTube terkait Bapak melantangkan terkait dengan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak yang apakah sudah se-urgent itu Pak lembaga kepolisian ini harus direformasi Pak Umar? Baik, terima kasih Pak Fikri atas kesempatannya. Jadi prinsip yang harus kita paham bahwa semua negara butuh polisi. Mau negara demokratis, mau negara otoriter, itu butuh polisi. Perbedaannya adalah bahwa polisi pada negara yang demokratis itu tata kerjanya berpijak pada 3 hal. Yaitu dia tunduk pada hukum, kedua dia sangat minim sekali mengintervensi hak-hak privasi warga, yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, kenapa hukum? Sumber kekuasaan polisi dari mana? Bukan dari atasan, dari hukum. Polisi boleh memanggil, boleh memeriksa, menahan, menggeledah, dan itu dari hukum. Ya, jadi sumber kekuasaan polisi itu di situ. Ya, tidak bisa dia bekerja tanpa hukum. Maka kemudian beberapa pejabat polisi kemarin mengatakan penyidik kalau perintahnya bertentangan dengan hukum ditolak saja gitu. Itu idealnya kan. Cuman apakah berani apa tidak kan gitu kan. Yang kedua adalah intervensi. Polisi itu memfasilitasi saja gitu. Memfasilitasi apa yang diinginkan. Bahkan di Indonesia ini salah satu tugas polisi itu adalah mengayomi. Nggak ada negara lain itu. Luar biasa mengayomi. Orang itu kalau diayomi kan adem, tenang, nyaman gitu kan. Nah, itu tinggal diaplikasikan saja gitu kan. Yang ketiga kemudian akuntabel, artinya bisa dimonitor, bisa diaudit, bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Apakah program-program pekerjaan dan lain sebagainya itu sudah sesuai, kembali kepada yang pertama tadi, hukum gitu kan. Nah, itu yang menjadi pijakan kita untuk berbicara sebuah keadaan kepolisian itu perlu direform apa tidak gitu kan. Kalau memang sudah baik ya tidak usah gitu kan. Tidak perlu. Tapi kalau belum memenuhi standar-standar yang tadi saya sampaikan, maka perlu ada perbaikan gitu kan. Nah, sekarang ini masalahnya di seluruh dunia ya, seluruh dunia memang telah terjadi sebuah persoalan yang cukup serius di mana polisi yang dulu itu merupakan organ sipil non kombatan telah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan asas-asas non kombatan itu. Kita sebut negara-negara yang memegang panji-panji demokrasi misalnya. Di Prancis misalkan, itu tahun 2018 terjadi tindak kekerasan yang luar biasa yang dilakukan polisi kepada demonstran Yellow Jacket. Gerakan ini yang menentang kenaikan BBM ya. Itu keras sekali itu. Yang kedua, di Inggris misalnya. Inggris ini dianggap sebagai sesepuh dalam bidang demokrasi. Ternyata dia pun terperosok pada saat menghadapi demonstrasi gitu kan. Jadi ada isu-isu lingkungan yang didemonstrasi, polisi Inggris tiba-tiba jadi beringas gitu kan. Yang ketiga, yang lebih parah lagi adalah Amerika. Amerika ini sampai pada taraf tingkat pembunuhan terhadap warga yang tinggi sekali ya. Anda tahu kasus Floyd tahun 2020 itu, pada tahun 2022 saja Amerika ini sudah melakukan pembunuhan 286 orang, 222. Kalau kita tarik ke belakang dari 2010 atau 2011 sampai tahun 2010 tahun, itu sudah hampir 9.000 yang dibunuh warga negara Amerika oleh polisinya ya. Dan catatan 2/3-nya itu kulit hitam. Iya. Jadi kemudian misalkan itu objektif, akan timbul sentimen sosial. Kok yang ini doang yang kena gitu loh. Nah, ini kita harus menjadi pelajaran gitu loh. Menjadi pelajaran. Nah, kemudian hal-hal lain yang mesti kita, ini kan keadaan ini mesti kita pelajari kenapa terjadi gitu. Setidak-tidaknya ada 2 hal yang membuat polisi sekarang ini di banyak tempat tuh menjadi tidak civilized gitu ya, tidak civilized. Yang pertama adalah pada saat setelah kasus 911 ya,
kasus 911, mungkin pemirsa ingat. Di situ Amerika kemudian mencanangkan perang kepada teroris. Dan kemudian diikuti oleh semua negara, termasuk Indonesia. Ditandai dengan lahirnya ada Densus, ada lembaga apa? Ada beberapa lembaga yang menunjang untuk itu. Dan kemudian banyak anggaran mengalir untuk itu, gitu kan. Selain kita memang mengalami sendiri awal bom Bali, gitu ya. Akibat daripada perang pada teroris ini, kemudian asas-asas yang tadi saya sebut yang nomor 2 tentang seminim mungkin masuk ke wilayah privasi dilanggar. Orang kemudian ditelisik latar belakangnya siapa, saudaranya siapa. Jadi proaktif polisi ini. Kalau dulunya itu menunggu setelah ada kejahatan, ini enggak, dicari. Isunya adalah itu kan, dan otomatis pasti akan timbul pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM di mana-mana, bukan hanya di satu negara, di banyak negara terjadi seperti itu. Karena apa? Taruhannya adalah keamanan negara. Nah, tetapi setelah kasus terorisme reda, bahkan di Amerika setelah munculnya Joe Biden, ya, Joe Biden memulangkan tentaranya dari Afghanistan, kemudian dia menggagas isu untuk tidak anti Islamofobia dan lain sebagainya. Kerak-keraknya ini masih ada gitu. Sisa-sisa polisi sebagai alat perang teroris ini belum selesai, termasuk di sini gitu ya. Nah, ini mesti dibersihkan gitu, kembalikan pelan-pelan kepada fungsi semula gitu kan, fungsi semula. Jadi jangan mengintervensi hak-hak pribadi warga gitu kan, kembalikan lagi ke hukum. Hukumnya dikembalikan pada asas. Itu sebab yang pertama kenapa polisi di banyak negara tadi saya bilang keras. Gitu. Sebab yang kedua adalah adanya wabah COVID. Wabah COVID ya, Pak? Wabah COVID ya. Wabah COVID ini kan kemudian di beberapa negara dicanangkan atau banyak negara mencanangkan perang pada COVID. Nah, ujung tombak dari perang kepada COVID ini adalah polisi. Mulai vaksin, mulai pemeriksaan, apa dan lain sebagainya itu polisi. Hampir badan-badan yang berkaitan langsung dengan kejahatan malah kurang berfungsi. Memeriksa apa saja di banyak tempat, di kerumunan, itu polisi kan. Nah, akibatnya indeks demokrasi di banyak negara itu turun pada saat penggunaan jajaran kepolisian ini dalam menangani COVID. Nah, lagi-lagi kenapa itu terjadi? Ada kepentingan yang lebih luas, ya. Nah, ini sudah selesai nih COVID ini. Mari kita kembali lagi kepada fungsi yang sehat. Fungsi yang sebenarnya bagaimana membangun polisi yang bertindak atas dasar hukum, yang minimal sekali mengintervensi hak privat. Yang ketiga adalah yang bisa diakuntabel. Itu Pak Fikri, makronya ya. Secara makro ya, Pak. Ya. Sekarang kita lihat di Indonesia ada kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ya. Jadi jangan ini dianggap kasuistik. Ya kan? Ini jadi menurut saya tidak ada kasus Joshua, memang harus dilakukan akuntabel gitu, akuntabilitas gitu kan. Ternyata setelah ada kasus kita baru tahu ternyata ada Satgasus gitu kan, yang secara hukum susah untuk dipertanggungjawabkan. Walaupun sekarang sudah dibubarkan, terus bagaimana kemarin tuh dasarnya apa dibuat gitu loh? Setelah dibuat melakukan apa saja gitu kan? Apa bisa diterima? Dananya dari mana kemarin tuh? Apakah dari APBN, non APBN, atau dari siapa gitu? Senjatanya serang kemana gitu? Personilnya kemana? Nah, itu bukan masalah kita mau mencari-cari, enggak, supaya kita tidak mengulang. Tidak mengulang bukan persoalan kepolisian semata, persoalan kita semua kenapa dulu diam gitu loh. Ya kan? Apakah pembuatan ini sepengetahuan pimpinan yang paling tinggi dalam hal ini presiden, atau hanya pada level Kapolri gitu. Nah, itu contoh saja, banyak hal gitu ya. Banyak hal yang mesti kita perbaiki gitu kan. Begitu Pak. Oh, siap. Sahabat JSLG Official, tadi sudah dipaparkan secara umum oleh Pak Dr. Umar terkait dengan secara umum kepolisian baik di negara lain dan kondisi lembaga kepolisian di negara Indonesia ini. Dan Pak Umar, kan ini kan terkait dengan reformasi lembaga kepolisian, salah satu isunya juga kan tingkat kepercayaan masyarakat ya Pak ya, yang mulai
berkurang terhadap kepolisian yang tadi Bapak bilang sudah kepolisian mulai masuk ranah private, dan juga banyak hal-hal lain yang intinya mengurangi kepercayaan publik nih terhadap masyarakat. Apakah dengan reformasi kepolisian ini bisa meningkatkan kembali Pak kepercayaan masyarakat yang sudah mulai berkurang Pak? Bisa. Yang penting yang direformasi itu tetap tepat sasaran. Apa yang mau direformasi gitu? Kalau reformasinya seragam, hal-hal sepele nggak kena gitu kan. Jadi kemarin saya sampaikan 3 hal yang mesti direformasi itu. Pertama, strukturnya. Kedua, kulturnya, ketiga, kepemimpinannya. Apa yang dimaksud dengan struktur? Kita ini memang berat ya. Kita harus terbuka. Kita objektif dulu. Kita lihat di negara lain struktur kepolisian itu bagaimana kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi jangan sampai kita menempatkan polisi ini sendiri gitu loh. Jadi kaitannya, relasinya dengan badan yang lain bagaimana gitu kan. Misalnya gini ya, di banyak negara kepolisian itu tidak tersentral pada satu unit, tapi terbagi-bagi sesuai dengan fungsi dan perannya. Misalkan unit ketertiban, kan tadi saya katakan fungsi polisi itu 2 ya, menjaga ketertiban dan mengendalikan kejahatan. Gitu ya. Bukan mengendalikan, angka maksud saya. Menurunkan ya? Ya, menurunkan. Karena kan 0 nggak mungkin jahat gitu ya. Nah, fungsi itu ya, fungsi ketertiban misalkan ya, itu mau ditempatkan di mana gitu loh. Fungsi banyak negara, fungsi ketertiban itu ada di Departemen Dalam Negeri. Oh, Depdagri lah ya polisi ini. Fungsi ketertibannya gitu ya. Nah, kalau ada fungsi lain di polisi, fungsi besarnya itu reserse. Gitu. Fungsi reserse di mana-mana itu di bawah Departemen Hukum dan HAM. Departemen Hukum lah, ada yang pakai HAM dan tidak. Sehingga pertemuan-pertemuan unit reserse dunia Menteri Kehakiman yang datang, atau ekstradisi Menteri Kehakiman, nggak ada Kapolri. Kapolri gitu Pak, bukan Kapolri harusnya ya. Enggak, itu kalau kita sepakat. Tapi ini kan kerja keras membelokkan Kapelindo, dan sekarang rasanya kok berat pemerintah sanggup melakukan, karena pasti gaduh. Kalau merubah struktur itu gaduh. Tapi setidaknya kita entah kapan gitu ya, sudah ada canangan itu gitu. Sudah mulai sekarang dilakukan studi-studi ke negara-negara lain gitu. Negara mana saja yang menempatkan polisi seperti ini dan lain sebagainya. Misalnya nih, ketiga, unit lantas lebur aja ke perhubungan gitu loh. Terus ada lagi unit pemukul, Brimob misalnya, taruh di Dephan, dan masing-masing kemudian diberdayakan sesuai dengan fungsi dan perannya tadi itu di daerah-daerah Pak. Sekarang ini kan gini, seorang pimpinan polisi di daerah lebih taat kepada atasannya yang di Jakarta atau kepada kepala daerah gitu loh. Apakah kepala daerah itu memiliki hubungan khusus dengan kepala kepolisian misalkan untuk menertibkan apa-apa di daerahnya gitu kan? Kalau terjadi konflik of interest, ini masalah gitu. Itu hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Itu dari segi struktur ya. Nah, kultur sekarang. Kultur ini kan dimulai dari contoh, Pak. Jadi contoh kepemimpinan pada yang lebih tinggi ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung ya. Misalkan kita harus sudah mengembalikan kepada ajaran lama reward and punishment. Ya benar-benar yang naik pangkat itu yang punya prestasi gitu loh. Bukan karena tetangga, bukan karena saudara dan lain sebagainya. Sekarang kita ya, apa gunanya pada saat lulus ada yang namanya Adi Makayasa gitu. Pun pada akhirnya dia prosesnya tidak selalu menjadi top manajemen gitu kan. Ya berarti kan sayang gitu loh. Itu berarti orang terbaik sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana itu dijaga. Bagaimana jaganya? Sejak lulus jagain. Jangan sampai kena pengaruh-pengaruh buruk. Baik internal maupun eksternal. Pada dasarnya, walaupun proses pendidikan polisi itu bukan pabrikan, tapi kan itu sudah yang terbaik gitu loh. Tinggal dijaga gitu loh. Dijaga, apa lingkungannya diciptakan gitu. Ciptakan yang baik gitu kan. Nah baru dari situ kaitannya outputnya, kepemimpinannya pasti baik gitu. Nah kalau pimpinannya baik, Indonesia atau negara manapun pasti anak buahnya itu mayoritas akan baik gitu. Kalau anak buah lihat atasannya nggak baik, dia pasti akan niru, pasti itu udah.
Ya, itu udah ada nyata itu, baik di sipil, di kepolisian maupun di birokrasi yang lain sama seperti itu. Oke Pak Umar, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Umar sebelum kita tutup nalar hukum kita. Apakah kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini merupakan salah satu puncak gunung es atau momentum Pak untuk mereformasi lembaga kepolisian RI Pak? Ya kan kita ini dengan kasus Joshua ini tiba-tiba kita tahu tentang banyak hal yang tidak tepat gitu kan. Misalkan ada isu tentang perjudian, Satgasus itu ya Pak? Satgasus dan lain sebagainya. Nah, maka tepat sekali kalau ada yang mengatakan ini jadikan momentum gitu loh. Ya kan? Kalau enggak kita jadikan momentum, saya khawatir kita akan kehilangan momentum itu dan susah mendapatkan momentum baru. Selain kita juga berpikir jangan sampai kematian ini menjadi kematian yang sia-sia gitu. Darahnya itu sudah membasahi darah Bumi Pertiwi ini. Masa nggak ada kontribusinya gitu loh. Dari yang masih hidup ini untuk memperbaiki ya. Ya itu soal jadi saya kurang sepakat dengan teman-teman yang menganggap ini kasuistik. Terlalu kecil ini kalau kasuistik ini. Terlalu besar kasus ini kalau dianggap kasuistik. Tiba-tiba dengan dihukumnya orang-orang itu enggak gitu loh. Enggak, ini jadi momentum. Harus diperbaiki. Kita harus bercita-cita yang lebih baik. Tadi kita sebut negara-negara, 3 negara besar yang dulu demokratis ternyata sekarang beringas. Ternyata ada juga negara-negara yang nol. Ya pada kurun waktu yang sama, polisinya nol dalam membunuh rakyatnya. Finlandia, Norwegia itu nol. Tingkat kriminalnya Pak? Rendah. Pembunuhan polisi kepada rakyatnya nol. Ya kan, artinya bisa gitu loh. Nah ini memang tidak mudah. Harus selevel presiden dan jajaran harus melakukan. Nggak bisa kalau sendiri, apalagi diserahkan sendiri kepada kepolisian. Semua stakeholder negara harus terlibat sehingga tidak menjadi persoalan kelompok, persoalan institusi, persoalan pribadi, tidak. Jadi kita sama-sama mari semua dengan segala kemampuan, kemauan ya kan, dan kekuatan yang ada baru bisa presiden, semua partai, semua anggota dewan. Mari bagaimana urun rembuk memperbaiki kepolisian. Bukan citra ya, bukan citra kepolisian, diperbaiki benar gitu loh. Mungkin juga ada masukan dari kepolisian apa yang membuat mereka seperti itu. Mungkin soal kesejahteraan, mungkin soal penugasan, mungkin itu macam-macam. Nah baru itu kemudian dijadikan alasan. Tetapi saya melihat tanda-tanda itu belum ada gitu. Tanda-tanda itu belum ada. Pemerintah lebih fokus kepada pengawasan. Tadi saya katakan memang merubah kultur itu butuh power yang kuat, yang besar. Nah sambil menunggu itu kayaknya pemerintah lebih fokus kepada pengawasan. Nah pengawasan yang diandalkan pemerintah sekarang ini kan Kompolnas gitu loh. Nah cuman komposisi Kompolnasnya nggak akan mencapai yang diinginkan pemerintah gitu loh. Dan mestinya unsur Kompolnasnya bahkan personilnya itu harus diperhatikan sehingga dia benar-benar dalam tanda petik punya integritas mengawasi institusi. Tidak main-main mengawasi polisi, orang kalau nggak berani nggak bisa gitu. Ya, jadi itu menurut saya oke, kita terima ya keinginan pemerintah itu mungkin tidak bisa cepat, tapi saya menangkap pemerintah pada waktu dekat ini belum akan melaksanakan yang saya bilang reformasi struktur. Tapi bagaimana mendayagunakan, memaksimalkan instrumen-instrumen yang ada, dalam hal ini pengawasan yang lebih khusus lagi adalah Kompolnas itu. Nah kalau Kompolnasnya hidup, ya kan, kemudian nanti itu pemerintah bisa menghidupkan juga pengawasan internalnya polisi, DPR-nya hidup, setidak-tidaknya adalah perbaikan gitu loh. Loh kalau ini yang diawasi sama yang mengawasi sama ya, nggak ada kita harapkan apa-apa gitu. Begitu Pak Dr. Fikri. Siap. Terima kasih Pak Dr. Umar Husin atas pemaparan dan yang sudah disampaikan beliau. Ini merupakan kajian yang sudah beliau lakukan terkait dengan reformasi kepolisian Lembaga Republik Indonesia. Sahabat JSLG Official, saya tadi lupa memperkenalkan bahwasanya Bapak Dr. Umar Husin ini merupakan salah satu akademisi, kemudian praktisi, dan salah satu pengurus atau direktur Jimli School of Law and Government. Dan beliau juga aktif di beberapa pengurus
organisasi advokat ya Pak ya, salah satu pengurus di organisasi advokat, dan beliau juga asesor auditor hukum Indonesia. Oke, sahabat JSLG Official, terima kasih atas kesempatannya dan yang sudah nonton dari awal sampai akhir, yang sudah menyimak pembahasan kita pada kali ini tentang reformasi kepolisian lembaga Republik Indonesia. Sahabat JSLG Official, semoga apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Umar Husin, SHMH, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga pesan ini dapat tersampaikan ya Pak ya, kepada pemerintah, baik dari tingkatan Presiden, Kemenko Polhukam, wabil khususnya kepada Pak Kapolri sendiri ya Pak ya, semua stakeholder untuk memperbaiki lembaga kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan sahabat JSLG Official, jangan lupa subscribe, like, dan komen bagi yang ingin mengomentari tentang pembahasan kita pada kali ini. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.